Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 472. Melanjutkan cerita sebelumnya. Oke, Tan Yun mengangguk dan berkata, "Kepala Feng, ini belum terlambat. Segera pergi ke Gunung Suantian dan jemput orang-orangmu. Setelah kamu datang, aku akan mengatur tempat rahasia kecil dengan kekuatan spiritual yang kuat untukmu. Ketika damai di masa depan, kamu bisa pergi." Feng Tianlun bersyukur dan berkata, "Itu bagus. Saya tidak berterima kasih atas kebaikan Anda." Setelah berterima kasih kepada Feng Tianlun, dia memimpin 6 tetua untuk meninggalkan tempat rahasia Huangfu. Feng Yun, Feng Qingcheng dan 6 tetua lainnya tinggal di tempat rahasia Huangfu. Kemudian, Tan Yun memandang Feng Yun dan berkata, "Feng Tua, apakah kamu tahu di mana keluarga si itu?" "Ya, ada apa?" Feng Yun bertanya. "Tolong gambarkan slip giok peta untukku." Tan Yun berkata dengan wajah membunuh, "Aku akan mengirim seseorang untuk menghancurkan keluarga si Tuan Tan." Giok peta mudah dihindari. Pada saat ini, 7 tetua keluarga Feng berkata, "Saya dapat membawa orang-orang Anda pergi." "Baiklah," kata Feng Yun, "sekarang setelah keluarga kami bersekutu dengan Tuan Tan, kalian berenam akan memimpin jalan bagi orang-orang Huangfu Sengsong." "Itu sangat baik." Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan memerintahkan, "Singa naga emas, Moer, Raja beruang naga Tianluo, pergilah bersama 6 tetua keluarga Feng. Ingatlah untuk menjarah batu roh keluarga si." Pada saat ini, 7 tetua keluarga Feng bertanya, "Tuan Tan, apakah membunuh semua keluarga si?" Tan Yun berkata dengan suara keras, "Potong rumput untuk menghilangkan akarnya, jangan biarkan hidup. Huangfu Sengsong dan klan Si adalah musuh bebuyutan. Jika saya sendirian, saya tidak peduli jika sisa dosa klan Si akan membalas. Tetapi jika saya tidak membunuh klan Si sekarang, klan Si akan membunuh klan Feng dan murid-murid kami di masa depan." Betul sekali. Seperti yang Tan Yun katakan, dalam menghadapi musuh bebuyutan, kita tidak akan pernah tanpa ampun. Jika Tan Yun berurusan dengan dinasti Suci Nangong, dia hanya akan membunuh keluarga kerajaan Nangong di masa depan, tetapi dia tidak akan membunuh orang-orang dari dinasti Suci Nangong. Kemudian, Singa Naga Emas, membawa 6 tetua keluarga Feng, Amoer dan Raja beruang naga Tianluo, berubah menjadi sinar emas besar dan meledak keluar dari wilayah rahasia Huangfu. "Tuan, ada seorang wanita tua dan seorang pria tua yang ingin berbicara dengan Anda 20 juta mil barat laut dari wilayah rahasia." "Siapa itu?" Tan Yun mengerutkan kening dan terbang keluar dari tempat rahasia. Segera, dia menginjak kekosongan dan berdiri, melepaskan kesadaran spiritualnya, meliputi 20 juta mil di barat laut. Dia menemukan seorang wanita tua dan seorang pria berusia 90 tahun berdiri di kekosongan. Tan Yun menemukan melalui pengetahuan spiritual bahwa wanita tua itu memiliki kekuatan tingkat 7 domain ilahi, dan pria tua itu juga memiliki kekuatan tingkat 7 domain ilahi. Wanita tua itu adalah nenek Zhongli Xiner, Lin Lanfang. Orang tua itu adalah Zhongli Liang, sesepuh dari keluarga Zhongli. Alasan mengapa mereka berada jauh dari tempat rahasia Huangfu adalah karena mereka baru saja menyaksikan proses pembunuhan Tan Yun pada 4 kekuatan yang menyerang Huangfu Sengsong. Baru sekarang mereka tahu bahwa Huangfu Sengsong telah berubah. Bukan lagi kesemek lembut yang biasa dicubit sesuka hati. Pada saat ini, beri mereka 100 keberanian, dan mereka tidak berani membunuh Huangfu Sengsong. Tapi mereka tidak mau pergi, jadi mereka harus mencari Tan Yun. Master Sekte Tan, tubuh tua adalah ibu dari patriark klan Zhongli hari ini. Suara sopan Lin Lanfang diperkenalkan ke telinga Tan Yun. "Tubuh tua ada di sini hari ini untuk berkelahi dengan sekte dan mengatur mata-mata untuk memasuki sekte. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekte Tuan Tan, katakan padaku, apa yang kamu inginkan. Selama kamu membuat syarat, lelaki tua itu akan setuju denganmu."
Mendengar pidato itu, Tan Yun tiba-tiba terlihat dingin dan berkata dengan suara dingin, benar-benar pria yang baik untuk mengubah perkelahian menjadi persahabatan. Biar ku tebak tujuan perjalananmu. Nyonya tua, beranikah Anda mengatakan bahwa Anda tidak datang untuk membiarkan saya menyerahkan Zhong Libo dan Zhong Lixiner dengan gagasan tentang kekuatan Anda sendiri? Beraninya kamu berkata, jika aku tidak menyerahkannya, kamu tidak akan mengandalkan kekuatanmu untuk mengancamku dengan kehidupan jutaan sekte saya. Tidakkah kamu baru saja melihat bahwa sekte Huangfu Shengsongku sekarang kuat dan membunuh musuh yang kuat, tetapi kalian berdua tahu bahwa kamu bukan musuh, jadi kamu berkompromi lagi. Biarkan pemimpin kita melepaskan Zhong Libo dan Zhong Lixiner. Orang tua, menurutmu siapa aku? Tan Yun? Seorang anak berusia 3 tahun. Setiap kata Tan Yun seperti batu besar di hati Lin Lanfang. Wajahnya sangat jelek. Jelas bahwa Tan Yun benar. Pada saat yang sama, dia dapat melihat dari kata-kata Tan Yun tentang Zhong Libo dan Zhong Lixiner bahwa Tan Yun benar-benar tahu bahwa mereka adalah mata-mata dari keluarga Zhong Li mereka sendiri di Huangfu Shengsong. Lin Lanfang menghela nafas lega, dan menggenggam tinjunya dengan senyum yang kuat. Master Sekte Tan adalah orang yang lugas dan ceria, jadi tubuh lama tidak lagi tersembunyi. Tuan Tan, beritahu saya, bagaimana Anda bisa membiarkan Siner dan Zhong Libo pergi? Namun, kata-kata Tan Yun selanjutnya membuat Lin Lanfang seperti guntur. Tidak bisa melepaskannya, Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, mereka telah dibunuh oleh penguasa ini. Apa yang kau bicarakan? Lin Lanfang berkata dengan wajah pucat, Tuan Tan, lelucon ini tidak lucu. Siner adalah satu-satunya cucu perempuan saya. Tolong biarkan Tuan Tan melepaskannya. Tanpa jawaban Tan Yun, kera iblis itu tiba-tiba menarikan tongkat besar dengan suara tumpul seperti guntur. Wanita tua, apakah kamu tuli? Tuanku berkata telah dibunuh. Jika kamu tidak menerimanya, datang dan bertarunglah dengan saya, jika tidak, keluar dari pegunungan hukuman surgawi. Mendengar pidato itu, tubuh tua Lin Lanfang bergetar hebat. Memikirkan kematian Zhong Lixiner, dia tergerak untuk sementara waktu dan berteriak dengan suara serak. Tan Yun, kamu bajingan kecil, kamu mati. Jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah aku tidak akan menjadi laki-laki. Setelah itu, Lin Lanfang dan sesepuh terbang keluar dari pegunungan. Wajah Tan Yun muram, dan kemarahan di mata bintangnya merajalela. Aku Tan Yun tidak bisa memastikan berapa lama kamu bisa hidup, tapi aku bisa menjamin bahwa suatu hari, seperti keluarga Si dan Jin, keluarga Zhong Li akan menghilang dari daratan selamanya. Kemudian, Tan Yun terbang ke wilayah rahasia Huangfu. Dia berpikir bahwa Tuoba Yingying telah memimpin orang-orang ke dalam Meteor God Canyon selama kurang dari 13 tahun. Pada saat itu, batu roh terbaik di sekte, bersama dengan batu roh terbaik yang dia berikan kepada Yingying, bisa cukup bagi orang-orang di alam jiwa, alam nadi ilahi dan alam ilahi untuk berlatih di pagoda ruang waktu untuk 15 tahun. Kakek dan Yingying tidak akan meninggalkan retret setidaknya selama 2 tahun. Pada saat ini, sebelum menyerang istana peri abado, prioritas utama adalah membantu membuat pil untuk Xingning pulih dari cedera. Setelah diam-diam berbicara di sini, Tan Yun memandang Feng Qingcheng dan berkata, Qingcheng, beri kamu tugas. Katakanlah. Feng Qingcheng tersenyum. Tan Yun berkata, sekarang pintu alam rahasia rusak dan perlu dibangun kembali. Kamu juga akrab dengan tempat rahasia Huangfu. Sekarang pergilah untuk menemukan semacam batu hitam Changling. Setelah menemukannya, cari batu dengan diameter ribuan kaki dan ketebalan ratusan kaki. Saya akan menggunakannya untuk membangun kembali pintu alam rahasia. Feng Qingcheng tersenyum dan berkata, begitu. Aku akan mencarikanmu batu hitam Changling sesuai dengan ukuran gerbang alam rahasia. Ketika Anda menemukannya, Anda akan pergi ke lembah nomor 1 abadi di Tanah Suci Pelayanan Jasa untuk menemukan saya. Oke, setelah Feng Qingcheng pergi, Tan Yun membawa Lian Bing dan terbang ke gerbang suci berjasa. Dia mulai mengumpulkan 1180 jenis eliksir di Taman Eliksir di gunung belakang lembah abadi nomor 1. Selanjutnya, Tan Yun menawarkan menara suci terbaik yang indah, memasuki lantai 12 dan memulai alkimia. Di menara suci 12 lantai,
Tan Yun duduk bersila dan melepaskan api Hongmeng. Ketika cincin langit dan bumi berkedip, 3 botol tripod dan kelas atas terbang keluar dari cincin langit dan bumi dan tergantung di atas api Hongmeng. Selanjutnya, Tan Yun ingin memurnikan 3 jenis pil pada saat yang sama, yaitu pil suci yang memperpanjang hidup, pil suci yang menenangkan jiwa, dan pil suci yang mengubah kolam roh. Ketiga pil ini telah hilang dan semuanya disempurnakan untuk Tang Xinying. Lebih dari 50 tahun yang lalu, Tan Yun berjanji kepada Dantai Zongde untuk memurnikan tungku pil perpanjangan hidup terbaik untuk orang tuanya. Sekarang, saat pemurnian untuk Tang Xinying, itu juga pemurnian untuk Dantai Zongde. Waktu berlalu cepat. Setelah 300 tahun di menara, dunia luar baru saja melewati 1 tahun 3 bulan. Ho ho. Tiba-tiba, di atas daftar Qianlong gerbang luar, angin mengamuk, dan kekosongan tampaknya terkoyak dengan paksa, membentuk terowongan ruang waktu dengan diameter 30 kaki di antara pernapasan. Di terowongan ruang waktu yang dalam, angin seperti teriakan setan, dan tiba-tiba, tirai cahaya kabur turun, menutupi platform tinggi di bawah daftar Qianlong. Wosh, wosh. Detik berikutnya, sekelompok sosok berkedip keluar dari terowongan ruang waktu, berubah menjadi 6 pria kuat dari platform. Keenam orang itu adalah Dan Taiyu, Dan Tailong, pemimpin organisasi pembunuhan Huang Fuguchong, wakil pemimpin Song Huixin, pemimpin organisasi hukuman surgawi Tian Lao dan wakil pemimpin Wei Kuan. Lebih dari 14 tahun yang lalu, Dan Taiyu dan Dan Tailong adalah kesempurnaan besar dari alam ilahi, dan 4 lainnya adalah tingkat 9 alam ilahi. 6 orang telah berlatih dalam senjata ajaib ruang dan waktu selama lebih dari 2000 tahun. Setelah meminum pil ilahi, pil guiling ilahi, pil domain dan pil guiling domain, sekarang Dan Taiyu tampaknya telah memasuki tingkat kelima domain ilahi. Dan 5 yang lainnya memasuki tingkat 4 domain ilahi. Selain itu, keenamnya telah berlatih keterampilan yang diberikan Tan Yun. Sekarang keenamnya memiliki kemampuan untuk melewati level dan menantang 2 batas kecil. Keenamnya melepaskan kesadaran spiritual mereka. Ketika mereka menemukan bahwa pintu alam rahasia rusak, mereka terkejut. Tetapi saat berikutnya, keenam orang itu merasa lega, karena mereka menemukan melalui pengetahuan spiritual mereka bahwa kera iblis itu berbaring santai di rumput yang rimbun di bawah pintu keluar tempat rahasia, menyenandungkan lagu jelek dan bertanya-tanya apa yang harus dikicaukan. Melihat penampilan si kera iblis yang menyenangkan, keenam orang itu tampak kaget dan saling berpandangan. Mungkinkah Yuner telah memukul mundur musuh kuat dari 4 kekuatan? Seru Dan Taiyu. Pada saat ini, kera iblis berhenti bersenandung, masih tidak membuka matanya dan berkata dengan sembarangan, "Tidak, tidak, tidak, kami tidak mengusir musuh." Wosh, wosh. Ketika 6 orang berada di udara, mereka melompati kekosongan 2000 mil dan muncul di sebelah kera iblis. Dan Taiyu bertanya, "Kera tua?" Tan Taiyu bertanya, "Kera tua, bagaimana dengan musuh?" Kera itu melompat dan menyeringai, "Kami tidak mengusir musuh, tetapi membunuh semua musuh." Apa? 6 orang terkejut dan muncul gelombang mengerikan di hati mereka. Mereka dengan hati-hati kembali dari Meteor God Canyon dan berencana untuk membantu Tan Yun menghancurkan musuh, tetapi mereka tidak menyangka bahwa semua musuh sudah mati. Pada saat ini, Dan Taiyu menemukan bahwa dia tidak dapat melihat tingkat kera iblis dan berkata, "Kera tua, tingkat apa kamu?" "Hei, hei," kera iblis berkata dengan semangat tinggi, "Saya sangat dekat dengan tahap ke-9 perampokan." Kata-kata kera pembunuh itu jatuh ke benak ke-6 orang itu seperti bom berat, yang membuat telinga mereka berdengung. Tian Lao memandang kera iblis dengan ketakutan, dan berkata, "Kera senior, menurut Anda, bukankah itu kekuatan tertinggi yang bisa sama dengan alam eklosion dan memiliki kekuatan untuk bertarung?" "Itu alami." Setelah dia berkata dengan percaya diri, dia memberitahu 6 orang betapa mudahnya membunuh 4 kekuatan utama musuh yang menyerang. Pada saat yang sama, ketika keenamnya mengetahui bahwa Tan Yun sudah berada di tingkat ke-4 domain ilahi, mereka semua diam-diam mengatakan bahwa Tan Yun memang bakat iblis. Hahaha. Tante Yulang berkata sambil tersenyum, "Ya Tuhan, Anda segera melapor ke wakil master sehingga semua orang bisa keluar." 1 jam kemudian,
Tuoba Yingying memimpin sekte tingkat tinggi dan lebih dari 7 juta murid untuk kembali ke sekte satu demi satu dari terowongan ruang waktu. Wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Tuoba Yingying segera memerintahkan para murid dari gerbang luar, gerbang dalam, gerbang abadi dan gerbang suci untuk kembali ke rahasia dan tanah suci mereka sendiri dan berlatih seperti biasa. Pada saat yang sama, Tuoba Yingying memberitahu semua orang bahwa meskipun tidak ada batu spiritual terbaik di sekte sekarang, akan ada batu spiritual terbaik untuk membuka senjata ajaib pagoda waktu dan ruang segera. Kera Iblis memberitahu Tuoba Yingying bahwa Tan Yun berada di lembah peri nomor 1, Tuoba Yingying memimpin tingkat tinggi untuk terbang di udara ke lembah peri nomor 1. Setelah pejabat tingkat tinggi tiba, mereka melihat dua wanita berdiri di luar menara suci yang indah. Feng Qingcheng, bagaimana kamu memasuki sekte kami? Tuoba Yingying berkata, menatap wanita bertopeng hitam yang tidak bisa melihat pencapaiannya, dan berkata dengan dingin, siapa kamu? Saat ini, semua orang yang hadir tidak dapat melihat bahwa Lian Bing adalah tingkat 6 domain ilahi. Ledakan. Pada saat ini, pintu menara 12 lantai dari menara suci Linglong dibuka. Tan Yun, yang telah menyempurnakan 3 jenis pil selama 300 tahun, tampak lelah dan jatuh di depan Tuoba Yingying dan berkata, Yingying, dan kalian, ini adalah cerita panjang tentang penampilan Feng Qingcheng di sini. Saya akan berbicara dengan Anda nanti. Setelah itu, Tan Yun berkata, Meng Yi, Xiao, Xianer, Yukin dan Xian tetap tinggal, dan yang lainnya menghindarinya untuk sementara waktu. Qingcheng, kamu juga menghindari. Pada saat ini, Shen Subing melihat bahwa Tan Yun meninggalkan wanita dan saudara iparnya tanpa membiarkan dirinya tinggal. Matanya yang indah menunjukkan sentuhan kesedihan. Ketika dia berbalik dan mengambil langkah, suara penuh kasih sayang Tan Yun terdengar di benaknya, aku merindukanmu. Kamu sudah lama tidak menari untukku. Aku tidak punya maksud lain memintamu untuk menghindarinya. Jangan pikirkan itu. Mendengar pidato itu, Shen Subing tersenyum dan berkata, setelah kita menghancurkan istana peri abadi, aku akan menari untukmu. Oke, ini kesepakatan, kata Tan Yun. Setelah kerumunan itu pergi, Lian Bing melambaikan tangan kanannya dan mengatur penghalang insulasi suara. Matanya yang indah penuh dengan harapan, Tuan Tan, sudahkah Anda memperbaiki pil untuk Putri 9? Tan Yun berkata, kita akan membicarakannya nanti. Kamu bisa menghindarinya untuk sementara waktu. Oke, sosok Lian Bing melintas dan muncul di kehampaan. Tan Yun, siapa dia? Mu Mengyi tersenyum dan berkata, dan siapa 9 putri di mulutnya? Beberapa wanita juga menatap Tan Yun dengan mata ingin tahu. Aku bilang kakak ipar, kamu tidak berbohong pada kecantikan lain selama ini. Sue Zian menempelkan pinggangnya, menatap Tan Yun dengan penuh tanya. Kamu banyak bicara, kamu tidak berbicara, tidak ada yang mengira kamu bisu. Tan Yun tersenyum diam-diam, membuang senyumnya, memandang Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao dan berkata, namanya Lian Bing, yang merupakan utusan pangeran ke-6 dinasti Tang Xunseng, dan putri ke-9 adalah Tang Xingying. Mendengar kata-kata, dinasti Tang Xunseng, senyum Mu Mengyi langsung mengeras. Zhong Wuxiao tiba-tiba meraih lengan Tan Yun dan berkata dengan cemas, Tan Yun, apakah ada yang salah dengan kakakku? Cepat katakan padaku, kan?